Pengusaha Yusuf Hamka ikut menyambut kedatangan pemimpin Katolik dunia, Paus Fransiskus, saat di Masjid Istiqlal, Jakarta. Tangannya lembut, 2 kali. Tangan kanan, tangan kiri. Saya 2 kali. Saya diberi kesempatan oleh pengawal-pengawalnya. Kenapa? Mungkin topi saya mungkin hampir mirip kayak beliau kali ya. Jadi Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Teman-teman, di Indonesia itu pendidikan tauhid, pengetahuan tentang tauhid masih sangat-sangat minim. Kebanyakan orang yang awam, bukan cuma yang awam, kadang mereka yang bergelar kiai, bergelar gus, bergelar ustadz, bergelar habib, ya banyak sekali oknum-oknumnya yang memperselisihi tauhid yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ada di antara mereka yang masih mengajarkan ilmu-ilmu klinik, percaya kepada jimat dan sesajen-sesajen, ada itu. Dan kita masih menjumpainya di Indonesia, teman-teman. Dan ketika kita membahas ini, kita dianggap tidak paham dengan tradisi atau adat. Ya, inilah tantangan kita untuk mengingatkan sesama muslim di Indonesia. Kalau orang non-muslim yang melakukan hal seperti itu, ya kita tidak bermasalah. Kayak orang-orang yang berfaham kejawen, ya bukan Islam kejawen, ya kejawen. Atau orang-orang Hindu yang di luar Islam, mereka mau melakukan apa saja, itu terserah mereka. Karena apa? Itu bukan bagian dari agama kita. Tapi ketika ada orang muslim yang melakukan hal seperti itu, maka wajib untuk kita menasehatinya, mengingatkannya, dan meluruskannya. Karena apa? Beberapa hari yang lalu kita bisa menyaksikan bersama ketika Paus Fransiskus datang ke Indonesia, betapa hebohnya orang Indonesia. Sampai-sampai azan pun di-skip untuk berkumandang di televisi nasional. Bahkan hanya diberikan running text saja. Agar tidak terganggu dengan azan, ceramahnya atau acara orang-orang Katolik. Toleransi bagus, teman-teman. Tapi jangan sampai kebablasan. Toleransi bagus, tapi jangan kelewatan. Karena kalau kita melihat apa yang terjadi sekarang ini kelewatan. Orang-orang muslim diajari atau diberikan izin untuk pikul-pikul patung agama lain, mijit-mijitin ibadah orang lain, kakinya dipijit-pijit, ya minta-minta berkah, minta-minta doa di dalam masjid kepada mereka. Ini bukan toleransi lagi. Ya, ini bukan saling menghormati lagi, tapi ini merendahkan marwah Islam sendiri. Seolah-olah agama mereka itu benar. Ya, menganggap agama di luar Islam itu benar, maka itu bisa menjadi penyebab kekufuran, mengarah ke kafiran pula. Dan ketika kita menjumpai fenomena di Indonesia, terlebih yang kemarin kita berbicara masih tentang Paus yang datang ke Indonesia. Itu sangat luar biasa. Orang-orang sampai nangis-nangisan, sampai baca puisi, sampai memuji berlebihan. Imam Istiqlalnya cium-cium keningnya. Ya Allah, tidaklah kita akan menjumpai orang di akhir zaman, mereka beriman kepada Allah, tetapi mereka bermesraan dengan orang-orang yang ingkar terhadap Allah dan Rasulnya. Allah sudah mengingatkan hal seperti itu. Kalau kita mau berbicara tentang ayat-ayat, teman-teman, ayat di dalam Al-Quran, betapa pentingnya pengetahuan tauhid ini, maka kita tidak akan melakukan tindakan-tindakan yang saya mau menyebutkan kata-kata kasar tapi tidak mampu lagi. Yang dimana kemarin sampai mereka memberikan testimoni. Orang yang mengambil namanya Buya Hamka, ya sebutlah Yusuf Hamka. Yusuf Hamka ini datang ya ke katedral atau kemana itu. Dia salaman dengan Paus, lalu dia cium tangan. Pengusaha Yusuf Hamka ikut menyambut kedatangan pemimpin Katolik dunia, Paus Fransiskus, saat di Masjid Istiqlal, Jakarta. Bahkan bukan cuma cium tangan kanannya, tangan kanan kiri katanya. tangannya lembut, 2 kali. Tangan kanan, tangan kiri. Saya 2 kali. Saya diberi kesempatan oleh pengawal-pengawalnya. Kenapa? Mungkin topi saya mungkin hampir mirip kayak beliau kali ya. Jadi mungkin dikasih kesempatan. Jadi begitu udah sekali, mau foto lagi katanya. Oh, you want to take a picture again? Oh iya, saya bilang. Nah akhirnya di tangan kirinya saya salaman. Dan tangannya lembut, orangnya bijak. Jadi nggak salah lah kalau umat Katolik mau kemana Bapak? Ngalap berkah Bapak, ngalap berkah kepada orang yang tidak menjemah Allah Bapak, mengingkari kalau Muhammad itu Nabi Bapak. Itu suatu penghinaan Bapak. Anda membawa marwah Islam di situ, Anda membawa marwah dari Buya Hamka pula, tapi melakukan tindakan seperti itu. Saya sebagai pengagum Buya Hamka sedih Bapak. Harusnya Bapak itu belajar tauhid dulu, bagaimana cara kita membedakan orang kafir, orang yang musyrik, orang munafik, dan bagaimana sikap kita kepada dia, bagaimana kita menghormati mereka, bagaimana kita menghargai mereka. Ingat teman-teman, menghormati, menghargai itu berbeda dengan memuliakan dan mengagungkan. Kalau kita ingin memuliakan, misalkan dia sebagai tamu, ya kita muliakan dengan cara apa?
tidak mengganggu kalau dia ingin beribadah. Dia mau pergi ke katedral, dia mau pergi misa, jangan dihalangi. Ya, diantarkan silahkan. Tapi kita jangan ikut-ikutan. Tapi apa yang kita jumpai, teman-teman? Banyak di kalangan kita malah ikut-ikutan di situ. Cium-cium tangan, setelah cium tangan dipegang kepalanya. Aduh, diberkati. Pemberkatan atau apa itu? Kalau kita menyampaikan kalimat miris, miris adalah sedih yang sangat-sangat mendalam ketika melihat saudara muslim kita melakukan tindakan-tindakan yang mungkar seperti itu. Itu sebagian dari kemungkaran, Bapak, karena merendahkan marwah Islam di mata orang kafir. Kalau saya melihat fenomena seperti itu, teringat dulu ketika Nabi Muhammad SAW ditawarkan oleh orang kafir pada zamannya, "Ya Muhammad, maukah engkau bergantian beribadatan agama kamu dengan agamaku? Jika kau mau ikut agamaku sehari saja, maka aku akan ikut agamamu sehari." Ganti-gantian. Kata orang kafir begitu. Dapat penawaran seperti itu Nabi Muhammad. Tapi apa kata Nabi Muhammad SAW? Tidak mau Nabi Muhammad, teman-teman. Lalu ditawarkan tawaran berikutnya. Bagaimana kalau engkau beribadah di agamaku sehari dan aku seminggu? Ditolak lagi. Bagaimana kalau kamu sehari, aku sebulan? Apa kata Nabi Muhammad? Tidak. Bagaimana kalau kamu sehari beribadah di agamaku dan aku setahun di agamamu? Apa kata Nabi Muhammad? Tidak. Lalu tawaran terakhir oleh orang-orang musyrikin itu apa? Ya Muhammad, beribadahlah engkau sehari saja di agamaku, maka aku akan beribadah dan masuk ke agamamu selamanya. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Tidak. Bayangkan, diberikan tawaran seperti itu, orang kafir mau masuk Islam, Nabi Muhammad tidak mau. Itu tauhid, Bapak. Itu namanya tauhid. Tapi kalau kita melihat fenomena yang terjadi di Indonesia itu bagaimana? Orang-orang muslim ikut gedombrengan merayakan Natal. Orang Buddha jalan bareng diiringi sama mereka. Orang Katolik merayakan misa seperti ini. Oh, hadir mereka, teman-teman, sesenggukan, nangis-nangis. Toleransi katanya begini begitu. Ikut merayakan. Ikut merayakan artinya apa? Memeriahkan acara mereka. Ya Allah, apakah kalian tidak belajar sejarah Nabi Muhammad SAW yang menolak untuk diajak beribadah, merayakan acara keagamaan orang-orang musyrikin dengan syarat apa? Kita akan masuk Islam setelah itu. Artinya apa? Nabi Muhammad SAW tidak mau tauhidnya, akidahnya, agamanya digadaikan dengan agama lain. Apakah kita tidak berkaca kepada hal itu? Miris. Allah sampai menyuruh Nabi Muhammad, "Qul ya ayyuhal kafirun." Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang kafir itu, "La a'budu ma ta'budun." Tidaklah kami menyembah apa yang kalian sembah. "Wala antum abiduna ma a'bud." Dan tidaklah kalian menyembah apa yang kami sembah. Ya, terus sampai terakhir, "Lakum dinukum waliyati." Apa kurang jelas kalian sebagai seorang muslim mempelajari surat ini? Atau tidak mau mempelajarinya? Ini akidah, ini tauhid yang perlu ditanamkan ke hati setiap umat agar dia tidak mudah goyah diterpa agama atau hasutan dari orang-orang lain yang bermaksud untuk membuat kita murtad dan lain sebagainya. Begitu. Baik teman-teman, di video ini saya hanya sedih melihat fenomena umat kita di Indonesia ini, umat muslim di Indonesia meskipun mayoritas, tapi akidahnya, tauhidnya perlu terus dipupuk, perlu terus untuk disiarkan agar mereka itu semakin kenal siapa Tuhannya, bagaimana cara menyembah Tuhannya, dan bagaimana agar istiqomah di dalam menjaga tauhidnya. Jadi mungkin itu yang ingin saya sampaikan di video ini. Apabila ada yang salah, keliru, menyinggung, itu murni dari kekhilafan dan kebodohan saya. Tetapi apabila ada yang benar, itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab turunnya surah Al-Kafirun gara-gara itu orang-orang Arab Quraisy, orang-orang musyrik mengatakan, "Hai Muhammad, kita bagi dua aja Mekah. Sehari buat kami, setahun buat kamu." Nggak bisa. Turun langsung surah Al-Kafirun pada saat itu. Di Mekah, sebab turunnya gara-gara negosiasi orang Quraisy untuk berbagi waktu. Nggak apa-apalah, toleransi. Kita mengiyakan ibadah mereka, mereka iyakan ibadah kita. Nggak bisa. Allah yang bilang dan kekal dalam Al-Quran. Bahkan ini menjadi seperti surah pilihan di setiap witir. Di setiap sholat witir. Di setiap sholat ba'diyah maghrib, di setiap sholat sunnatul fajr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan hai Muhammad kepada orang-orang kafir itu, la a'budu ma ta'budun. Saya enggak bakal pernah dukung ibadah kalian. Saya tidak akan pernah ikut-ikutan. Wala antum a'buduna ma'bud.
kalian juga tidak usah ikut-ikutan ibadahku. Diulangi lagi. Wala ana abidun ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud. Saya tidak akan ikut-ikutan ibadah kalian. Kalian tidak usah ikut-ikutan agamaku. Lakum dinukum waliyadin. Kalian punya agama, kalian punya agama. Tegas. Nggak ada toleransi dalam masalah ini. Jadi kita harus letakkan ajaran syariat kita pada tempatnya.